Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan yang biasa dilakukan pada saat kita melakukan tune up atau servis. Salah satunya adalah pemeriksaan distributor dan komponen-komponennya. Bagian-bagian distributor yang pertama yang nanti kita akan periksa adalah bagian tutup distributornya. Kemudian kabel tegangan tinggi koil. Jadi kabel tegangan tinggi koil ini adalah fungsinya untuk sebagai penerus arus tegangan tinggi yang dihasilkan oleh koil ke rotor. Nanti diletakkan di bagian tengah, sini. Ini adalah kabel tegangan tinggi koil. Kemudian kabel tegangan tinggi atau kabel busi, ada 4 kabel busi. Untuk pemeriksaannya kita lepas. Nah, cara melepasnya bukan dengan menarik kabelnya, tetapi bagian ujungnya, sehingga tidak mengalami kerusakan. Nah, seperti ini cara melepasnya. Sekarang bagaimanakah cara untuk memeriksa tutup distributor ini? Beberapa yang harus diperiksa adalah bagian casingnya atau tutupnya sendiri, ya, tutupnya. Apakah terjadi keretakan pada tutupnya? Nah, kemudian yang terutama adalah bagian terminal, bagian dalamnya. Ada 4 terminal ini. Nanti 4 terminal ini fungsinya adalah untuk meneruskan tegangan tinggi dari rotor. Nah, rotornya adalah seperti ini. Rotor. Jadi rotor posisinya kalau di dalam seperti ini. Kalau di dalam ini nanti seperti ini. Jadi arus tegangan tinggi dari kabel koil akan mengalir ke bagian tengah rotor. Nah, nanti dialirkan ke ujung rotor. Itu kenapa dapat dialir arus listrik, karena bagian ini terbuat dari tembaga. Nah, nanti disalurkan ke terminal-terminal pada tutup distributor. Kenapa ada 4 terminal? Itu karena digunakan pada mobil yang mempunyai jumlah silinder 4 atau 4 silinder. Bagian-bagian yang perlu kita periksa adalah bagian terminalnya. Biasanya bagian terminal ini ada karbon. Nah, jika ada karbon perlu kita bersihkan. Kemudian kalau bagian tengah, ya, bagian tengahnya, karbon bagian tengahnya ini, jika sudah aus, maka untuk tutup distributornya kita ganti. Seperti itu. Kemudian untuk kabel tegangan tinggi, pemeriksaannya yang perlu kita perhatikan adalah kita nanti akan memeriksa dengan menggunakan multitester seperti ini. Nah, yang sering salah dilakukan adalah kita melipat atau menekuk, ya, melipat seperti ini. Ini membuat kabel tegangan tinggi mengalami kerusakan. Jadi untuk menekuknya, untuk pada saat kita mengukur, adalah posisinya seperti ini. Berapa spesifikasinya? Spesifikasi dari tahanan kabel tegangan busi atau tegangan tinggi koil itu adalah harus nilainya kurang dari 25 kilo ohm per kabelnya. Jadi kita menggunakan kali K. Bagaimana cara pemeriksaannya? Yaitu kita menggunakan multi tester. Melakukan pengukuran
maka kita kalibrasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara memutar skru penyetel ini supaya jarum multitester ini lurus dengan angka 0, yaitu dengan cara memutar menggunakan obeng. Nah, seperti ini, sehingga didapatkan jarum lurus di angka 0. Nah, kemudian karena pengukuran menggunakan kalika, maka kita cukup untuk mengarahkan selektornya di kali 1K. Nah, seperti ini. Kemudian kita pegang bagian prop positifnya yang merah, kemudian bagian prop positifnya yang hitam, atau bagian negatif, prop negatifnya. Nah, cara memegangnya adalah seperti ini. Ini adalah yang bundar ini adalah batas kita memegang. Jadi jangan sampai kita memegang pada bagian ujung atau tembaga dari prop multitester seperti ini. Nah, kemudian kita luruskan agar jarum itu menghadap atau lurus di angka 0 bagian kanan multitester. Jika kondisi seperti ini berarti alat sudah langsung bisa digunakan. Baik, kita langsung saja kita coba mengukur atau memeriksa tahanan pada kabel busi. Nah, 4 kabel ya, untuk pemeriksaan harus semua diukur, tetapi kita contohkan bagaimana cara pengukurannya. Untuk pengukuran kabel tegangan busi, karena kita mengukur tahanan, prop positif dan prop negatif bisa dibolak-balik seperti ini. Nah, seperti ini. Coba kalau kita lihat jarum menunjukkan di angka 1, berarti nilainya adalah 1K atau 1 kilo ohm. Karena kurang dari 25 kilo ohm, maka kabel busi ini masih dalam keadaan baik. Pemeriksaan kabel busi yang lain caranya seperti itu. Kemudian kita pemeriksaan kabel tegangan tinggi koil. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita baca adalah satu strip setelah angka 2, satu strip di angka 2. Dalam rentang 2 sampai 5 itu ada 2 strip yang tebal, berarti itu nilainya adalah 1, berarti nilainya 1. Nah, ini 2, 3, 4, 5. Nah, strip yang kecil itu berarti nilainya setengah. Coba kita lihat. Nah, ternyata jarum menunjukkan di antara tengah-tengah antara 2 dan 3. Berarti nilainya adalah 2,5 kilo ohm. Karena nilainya di bawah 25 kilo ohm, maka kabel tegangan tinggi busi masih dalam keadaan baik. Ini adalah cara pemeriksaan tutup distributor, kabel tegangan tinggi koil, dan kabel busi. Setelah itu kita pasang kembali. Pasang kembali. Setelah kita melakukan pengukuran, maka untuk keselamatan, keamanan, dan supaya alat tetap dalam keadaan baik, kita harus jangan sampai lupa selalu meng-off-kan ketika kita sudah tidak memakai alat tersebut.
Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan rotor, yaitu dengan memeriksa apakah terjadi keretakan pada rotor, kemudian agak sedikit diamplas apabila barangkali ada karbon yang bisa menghambat arus listrik, arus tegangan tinggi dari koil yang nanti akan dialirkan ke ujung sini, ke bagian tengah, kemudian akan disalurkan ke bagian ujung. Nah, arus induksi dari tegangan koil ini dari ujung rotor ini nanti akan dibagi ke masing-masing busi melalui terminal pada tutup distributor yang tadi kita lakukan pemeriksaan. Kemudian sini kita lihat, kita sudah mungkin sudah tahu apa nama komponen ini. Ini adalah distributor. Distributor ini fungsinya adalah untuk mendistribusikan tegangan induksi yang dihasilkan oleh koil yang nanti akan dibagi ke masing-masing kabel busi sesuai dengan urutan pengapian, atau kita kenal namanya FO, singkatan dari firing order atau urutan pengapian. Bagian-bagian dari distributor yang perlu kita ketahui adalah di sini adalah vacuum advancer. Vacuum advancer ini adalah untuk memajukan pengapian pada saat putaran mesin masih rendang atau dalam keadaan putaran masih sedang. Kemudian di sini lurus dengan oktan selektor. Oktan selektor adalah fungsinya untuk menyetel pada saat kita mengganti bahan bakar, yaitu memajukan dan memundurkan saat pengapian. Tetapi pada saat kita menggunakan bahan bakar yang sama, kita tidak dianjurkan sekali menyetel saat pengapian dengan menggunakan oktan selektor. Oktan selektor ini perlu kita standarkan, yaitu biasanya di sini ada garis tebal bagian tengah. Nanti kita putar bagian tebal yang berwarna merah. Ini harus berada lurus di permukaan casing dari dudukan dari oktan selektor ini bagian tengah. Kemudian di sini ada garis harus lurus di bagian garis pada bodi distributor. Nah, ini kita nolkan dulu atau kita standarkan dulu. Kemudian bagian yang lain adalah platina. Platina fungsinya adalah untuk menghubungkan dan memutuskan arus dari koil ke massa. Memutuskan arus dari koil atau dari kumparan primer koil. Nah, di sini ada kabel, ini adalah kabel positif. Nah, kabel positif ini dihubungkan dengan baut yang sudah terisolasi. Isolasi di sini adalah fungsinya agar tidak terjadi hubungan massa dengan bodi distributor. Kalau kabel positif ini terhubung dengan bodi distributor, yang terjadi akibatnya adalah tidak terjadi pengapian, karena tidak terjadi pemutusan arus, karena arus yang dari kumparan primer langsung di groundkan dengan massa, sehingga tidak akan mungkin terjadi tegangan induksi. Ini adalah platina. Setelah platina adalah bagian sini. Ini adalah celah platina. Ini adalah bagian celah platinanya. Yang biasa dilakukan penyetelan platina bisa juga dilakukan di sini. Kemudian ada di platina juga ada tuas ebonit. Ada tuas ebonit. Nah, di tuas ebonit ini bisa kita melakukan penyetelan platina, tetapi menggunakan penyetelan celah rubbing blocknya. Jadi ada dua penyetelan platina, bisa langsung di ujung platinanya, bisa di rubbing blocknya. Tetapi sesuai prosedurnya, kita lakukan penyetelan yang dengan atau pada rubbing blocknya. Kenapa tidak dianjurkan pada platinanya? Itu karena barangkali alat yang kita gunakan kotor, belum dibersihkan,
ada debu, ada oli, nanti menempel pada bagian platina. Kalau ada oli, maka arus yang mengalir ke positif kabel positif platina ini dan ke massa ini akan terhambat, arusnya kecil sehingga tegangan yang diinduksikan juga kecil sehingga mesin sulit dihidupkan. Kemudian pemeriksa di sini ada nok. Nok ini mempunyai 4 tonjolan karena disebut ini digunakan untuk kendaraan dengan 4 silinder. Ini ada nok. Nah, di nok ini biasanya terjadi keausan karena selalu bergesekan dengan tuas ebonitnya ini. Maka kita lakukan pemeriksaan apakah terjadi goresan yang tajam atau karat. Nah, kalau terjadi karat, maka kita bersihkan dan kita lumasi dengan menggunakan grease khusus. Nah, di sini. Kemudian ada backing plate. Backing plate adalah dudukan platinanya. Jadi platina diikat oleh 2 baut ini di backing plate-nya. Jadi backing plate itu fungsinya untuk sebagai dudukan platina. Sebagai dudukan platinanya. Kemudian cara pemeriksaan backing plate ini itu kita tinggal menekan ini. Apakah backing plate-nya ini bisa bergerak dengan halus? Ya, bergerak dengan halus. Jika tidak bergerak dengan halus maka perlu diganti. Nah, kemudian adalah pemeriksaan vacuum advancer. Bagaimana cara memeriksa vacuum advancer ini? Yaitu dengan cara kita menggunakan vacuum tester. Menggunakan vacuum tester, kita pompa sehingga terjadi kevakuuman atau penghisapan. Nah, kalau vacuum advancer ini masih baik, maka oktan selektor ini, poros dari oktan selektor ini akan tertarik. Jika vacuum advancernya ini rusak, maka ini tidak akan tertarik. Nah, vacuum advancer ini ada membran. Membrannya ini untuk menarik poros yang terhubung dengan kontak sengaja. Kita coba. Kita masukkan, kemudian kita pompa. Jika vacuum advancer ini bergerak, maka poros oktan selektor ini bergerak, maka vacuum advancernya masih baik. Kita lakukan pemeriksaan vacuum advancer, kita pompa vacuum testernya. Jika oktan selektor bergerak, maka vacuum advancer masih dalam keadaan baik. Nah, seperti ini. Vacuum advancer oktan selektor bergerak sehingga menunjukkan bahwa vacuum advancer dalam keadaan baik. Baik, untuk pemeriksaan platina yang nanti kita ajarkan adalah pemeriksaan di bagian rubbing blocknya. Untuk memeriksa platina pada bagian rubbing blocknya, maka coba kita lihat pada bagian tuas ebonitnya ini yang berwarna coklat. Bagian porosnya itu adalah bagian datar, permukaan poros nok yang bagian datar langsung berhadapan dengan tuas ebonitnya. Kalau yang berhadapan bagian tonjolannya, maka ini tidak mempunyai celah. Kalau tidak mempunyai celah, bagaimana kita untuk mengukur celahnya? Jadi pada saat kita memeriksa pada celah rubbing blocknya, berarti posisi bagian nok yang datar ini harus berhadapan dengan tuas ebonit. Nah, tuas ebonitnya harus di tengah-tengah di bagian poros nok yang datar ini. Celahnya adalah 0,45. Nah, celahnya adalah 0,45.
0,5. Sebelumnya filler yang kita gunakan kita bersihkan dulu, adalah bagiannya di bagian yang kita perlu periksa adalah bagian celah antara poros knob dan di bagian antara celah antara poros knob dan tuas ebonitnya. Ini adalah cara pemeriksaan platina dengan bagian rubbing blocknya. Nah, seperti ini. Nanti kita lakukan pemeriksaan langsung berada pada kendaraan. Jadi pengaruh celah platina ini akan mempengaruhi sudut duel. Nah, kalau celah platina terlalu sempit, maka sudut duelnya akan bertambah besar. Kalau celah platina terlalu besar, maka sudut duelnya akan kecil. Tapi pada saat kita memeriksa pada bagian rubbing blocknya, jika celah rubbing blocknya ini besar, maka berbanding lurus dengan sudut duel. Kalau celah platina berbanding terbalik, tetapi celah rubbing block ini berbanding lurus dengan sudut duel. Jika kita menyetel celah rubbing blocknya terlalu besar, maka akan menghasilkan sudut duel yang besar. Pada saat kita menyetel dengan celah sudut duel yang kecil, dengan sudut atau celah rubbing block yang kecil, maka akan mendapatkan sudut duel yang kecil. Misal kalau kita memeriksa sudut duel, ternyata sudut duelnya lebih dari spesifikasi atau terlalu besar, maka dapat kita simpulkan bahwa rubbing blocknya kita celahnya terlalu besar. Maka apa yang harus dilakukan, yaitu dengan cara menyetel platina dengan menyempitkan celah ebonitnya ini. Sekali lagi, celah platina itu adalah berbanding terbalik dengan nilai sudut duelnya. Kalau kita memeriksa atau menyetel celah pada rubbing blocknya adalah berbanding lurus dengan sudut duelnya. Kemudian pemeriksaan yang lain adalah pemeriksaan putaran dari poros distributor. Nah, ketika kita putar, apakah poros knob-nya ini ikut berputar. Jadi harus satu putaran. Nah, kalau seperti ini, ketika kita putar masih baik, berarti tersambung antara poros distributor dengan poros knob-nya. Berikutnya adalah pemeriksaan kondensator. Untuk pemeriksaan kondensator harus dilepas dulu, yaitu dengan menggunakan kunci pas atau kunci pas ukuran 7. Dan kita lepas mengikat kondensator. Setelah kapasitor kita lepaskan, maka kita sebelum melakukan pengukuran, kita buang muatan yang ada pada kapasitor ini atau kondensor ini dengan cara menggeserkan kabel dengan bodinya. Nah, setelah itu kita lakukan pengukuran atau pemeriksaan dengan multitester, yaitu dengan menggunakan skala C atau mikrofarad. Nah, skala yang dipakai adalah yang lurus dengan kapasitor atau C mikrofarad, yaitu antara 0, 0,01, 0,05, 1, 0,1, 2, 0,2, 0,5, 1, 5, 10. Ini yang kita gunakan. Jadi ketika jarum bergerak, maka jarum ini dibaca dengan meluruskan pada skala kapasitor mikrofaradnya. Kemudian cara pemeriksaannya adalah
kita hubungkan terminal pro positifnya dengan kabel kapasitor atau kondensor. Kemudian yang negatifnya kita hubungkan ke bodi kondensor atau selubungnya. Kondensor yang baik adalah ketika kita hubungkan kedua prob ini, positif dan negatif ini, maka jarum harus bergerak melebihi atau di atas 0,25, minimal 0,25 mikrofarad, karena kapasitas dari kondensor yang kita ukur ini adalah 0,25. Nah, setelah beberapa detik maka jarum akan bergerak turun. Nah, kalau hasil pengukurnya seperti itu, maka kondensor yang kita ukur ini masih dalam keadaan baik. Coba kita lihat, kita tes, kita hubungkan, jarum harus bergerak lebih dari 0,25. Nah, kemudian jarum akan turun. Nah, ketika jarum turun, maka menunjukkan bahwa kondensor yang kita ukur ini masih dalam keadaan baik. Mungkin itu saja pengenalan kita bagaimana cara pemeriksaan bagian-bagian distributor. Nah, kita lanjutkan materi bagaimana cara menyetel platina pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.